Ah, cuma Sama-sama ini. Oh iya, iya. Ya, sini. Ayo, jalan. Mana ya, Direk? Ini yang belakang. Adik-adik KKN memberikan kusum singgi, silakan boleh. Sedurung moderator yang setiang aturang tujuh pengastung kare. Om Swastiastu. Dan di jero mangku puniki sane sucian dan Bapak Kepala Dusun puniki sane Kusumayang Titian puniki klian Banjar adat Dusun Dingin sane Kusumayang Titian Ramo Banjar sareng sami sane sampun presiden Raurena sene mangkin niki adik-adik KKN nggih sampun presiden lainane sane mangkin di tatkala puniki kan wonten di Banjar Dingin iki sangkepan nggih. Sangkepan setiap bulan sekali puniki nggih. Mahasiswa KKN Unut ke-25 dan di sini saya tidak sendirian tetapi ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya yang salah satunya saat ini berada di samping saya yaitu ada Melda dan juga Rion yang akan membantu memaparkan materi sosialisasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sosialisasi tentang rabies. Yang mana kita semua tahu bahwa kasus rabies di Kabupaten Buleleng saat ini sudah cukup tinggi. Maka daripada itu, saya mohon perhatian Bapak-Bapak sekalian untuk menyimak materi sosialisasi tentang rabies ini. Dan nanti di akhir acara, apabila Bapak-Bapak memiliki pertanyaan atau ada beberapa yang belum dimengerti, itu bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, selamat sore. Kenalkan kembali, saya Melda dan bersama teman saya Rion yang akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan penyakit rabies. Mungkin Bapak-Bapak bisa lihat juga poster yang dibawa oleh teman saya di sana. Tidak ada penjelasannya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak sebelumnya sudah mendengar atau tahu tentang rabies? Sudah. Baik, jadi rabies itu disebut juga dengan penyakit anjing gila. Jadi rabies itu merupakan penyakit menular melalui hewan dan ditularkan kepada manusia dan menyebabkan adanya infeksi atau kelainan pada otak yang dikarenakan oleh adanya virus. Virus itu namanya virus rabies. Nah, jadi virus rabies itu tidak hanya dapat ditularkan oleh anjing saja. Jadi di Indonesia ada beberapa hewan yang dapat menularkan rabies. Di antaranya ada anjing, lalu ada kucing, dan juga ada kera atau monyet. Lalu untuk penularannya bagaimana? Jadi penularan rabies ini dapat ditularkan melalui gigitan hewan langsung, gigitan rabies, ataupun melalui luka terbuka. Jadi misalnya Bapak ada luka di kulit, lalu tidak sengaja air liur hewan rabies itu mengenai luka tersebut. Jadi hal tersebut dapat menjadi sumber penularan dari rabies. Jadi selanjutnya mungkin agar kita lebih tahu bagaimana kasus perkembangan kasus rabies di Kabupaten Buleleng. Jadi pertanggal Juni 2022 di Kabupaten Buleleng itu terdapat 88 kasus gigitan anjing, di mana 74 kasus diantaranya itu terkonfirmasi rabies dan ada 6 kasus yang sampai meninggal pasiennya seperti itu. Lalu mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan ciri-ciri hewan dan juga ciri-ciri manusia atau orang yang sudah terkena virus rabies. Untuk ciri-ciri hewannya
Itu yang pertama, mungkin anjing atau kera atau kucingnya berubah perilaku, misalnya dari yang awalnya diam, tenang-tenang saja, tiba-tiba menjadi agresif atau mudah marah. Lalu dapat juga tiba-tiba menyerang pemiliknya atau orang yang memang dikenal sebelumnya. Selain itu, hewan tersebut juga dapat dilihat pada air liurnya, itu akan air liurnya banyak dan berbuih. Lalu hewan-hewan tersebut juga menggigit atau memakan hal-hal yang sebelumnya tidak dia makan, seperti itu. Itu untuk hewannya. Lalu untuk di manusia, itu awalnya gejalanya seperti biasa, seperti demam, lalu panas, sakit kepala yang berat, lalu susah tidur, ada nyeri juga. Lalu kelamaan hal tersebut akan berkembang dan virus tersebut akan masuk ke otak lalu menyebabkan adanya kelainan otak. Dapat juga menyebabkan manusia tersebut menjadi takut akan air atau hidrofobia namanya, dan juga takut akan cahaya atau fotofobia namanya. Kemudian manusia itu juga akan berubah perilaku menjadi gelisah atau bisa juga dia berhalusinasi. Lalu yang paling parah itu dapat menyebabkan kelemahan otot. Jadi karena kelemahan otot ini akan mengakibatkan adanya gagal jantung dan juga gagal napas, sehingga dapat menyebabkan kematian pada pasien tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rion. Baik Bapak-Bapak, jadi mungkin yang melanjutkan berikutnya itu ada tindakan pencegahan. Di tindakan pencegahan ini ada tiga tindakan pencegahan. Yang pertama itu jangan membuang anak anjing sembarangan gitu Pak. Umpamanya Bapak ketemu anak anjing liar di got ataupun di mana itu mungkin bisa didistribusikan ke penangkaran hewan seperti itu Pak. Mungkin untuk kontak sudah ada di sini untuk kontak dokter hewannya. Jadi mungkin setelah mengontak mungkin dokter hewannya akan kembali memberitahukan di mana tempat distribusi hewannya di Pak. Mungkin selanjutnya itu ada tidak sembarangan memungut anak anjing. Mungkin kalau Bapak juga ketemu anak anjing di got itu mungkin bisa didistribusikan kembali kan. Tadi kan yang menyampaikan mungkin Bapak bisa mengontak dokter hewan itu, nanti dokter hewan yang akan memberikan instruksi untuk kemana kita membawa anak anjing liar itu. Untuk selanjutnya itu ada penanganan itu Pak. Umpamanya Bapak terkena gigitan, itu nggak sengaja terkena gigitan, mungkin ada penanganan yang kami singkat menjadi belati nih juga. Jadi untuk pertama itu ada itu bersihkan luka gigitan. Umpamanya Bapak tidak sengaja itu kegigit anjing, mungkin Bapak bisa segera membersihkan, mencuci dengan air mengalir, kemudian dikasih sabun ke Pak. Mungkin selanjutnya mungkin kalau Bapak punya kayak betadine atau alkohol 75% mungkin bisa dipakai. Untuk selanjutnya setelah Bapak membersihkan luka Bapak itu, kemudian tidak lupa untuk laporkan segera ke fasilitas kesehatan terdekat nih, Pak, untuk mendapatkan tindakan lanjutan itu Pak. Karena kan kita tidak tahu anjing itu rabies atau tidak, jadi kita harus melaporkan segera kalau terkena gigitan supaya diberikan tindakan lanjutan itu. Nah untuk terakhir itu ada itu tidak lupa melaporkan juga ke petugas penanganan kesehatan hewan itu Pak, karena kan di sana yang bisa diidentifikasi anjing itu terkena rabies atau tidak. Untuk kontak juga sudah ada di sini Pak, di poster itu ada kontak dari Puskesmas Awan, itu ada dokter hewan Adi Wirawage dan dokter hewan Dayu Lydia. Nah, mungkin segitu saja Pak untuk pemaparan rabies. Nike, mungkin untuk waktu saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mel dan Rion atas pemaparan materinya. Sekiranya dari Bapak-Bapak sekalian, apakah ada pertanyaan mungkin atau ada yang kurang jelas dari pemaparan pemateri tadi, bisa ditanyakan langsung ya Pak.
Bapak yang lain, apakah ada pertanyaan lagi nih? Ini datanya mungkin bisa lebih akurat itu, yang lebih banyak itu dari kecamatan ini ke sana gitu. Ya, gitu. Atau itu ada datanya umpamanya kecamatan Salam sekian itu wilayah daerah sekian orang. Izin menjawab nih Bapak. Jadi dari informasi yang kami dapatkan, itu untuk datanya baru diketahui secara umum di Kabupaten Buleleng dan belum dijelaskan. Silakan Kramo Banjar bertanya. Di Baledani ini dong. Saya tambahkan sedikit ya. Sambil bertanya juga kan istilahnya tadi kan disampaikan itu kan secara umum ya. Secara umum itu disampaikan bahwa di Buleleng sudah ada yang terjangkit kan itu. Tapi secara spesifiknya itu kan belum ada. Pokoknya nanti tolong adik-adik dicari untuk di Kecamatan Sawan pokoknya kalau ada kan itu kecamatan ini kan 9 kecamatan itu supaya lebih real ya. Real itu kan secara umum lah. Itu karena masyarakat kalau sekarang kan sudah apa namanya sudah melek sekarang ya, sudah melek, makanya perlu informasi yang pas istilahnya. Nah terus yang tanyakan, yang Pak tanyakan juga di sini kan belum ada yang bertanya ya. Kalau anjing itu sudah divaksin gitu, vaksin. Kalau menggigit, yang jakut ya, apakah perlu juga dilaporkan ke dokter kan itu? Apakah sudah terbebas itu? Karena kalau di sini masih banyak anjing-anjing yang berkeliaran itu istilahnya. Bila perlu dari adik-adik kebetulan di Galungan ini KKN-nya, jadi tolong disampaikan. Jadi tadi kan ada masukan supaya diadakanlah vaksin, supaya diadakan, coba disampaikan ke dinas itu, diharapkan supaya ada vaksin lagi, karena tadi sudah disampaikan karena sudah ada yang tertular kan itu. Mungkin karena saya pernah mengalami itu, apa namanya, digigit anjing juga, tapi itu udah yang disampaikan tadi dibersihkan. Setelah itu saya sampai ke rumah sakit juga kan takut juga kan, biarpun anjingnya itu sudah divaksin. Nah di sini kan ada apa namanya untuk membuktikan bahwa anjing itu setelah menggigit, jadi kan adik-adik mengetahui itu berapa hari itu dikatakan anjing itu apa namanya kena rabies. Bisa dijelaskan? Coba. Mati. Setelah menggigit itu berapa hari? Katanya kan kalau mati dia kan itu kan ada itu waktunya kan? Ada ya? Baik, mohon izin menjawab lagi Pak. Jadi untuk masa dari penyakit masuk ke dalam tubuh sampai timbulnya penyakit pada hewan itu antara 3 sampai 8 minggu untuk di hewannya. Tapi untuk pada manusia itu bervariasi. Biasanya di antara 2 sampai 8 minggu baru bisa terkena timbul gejala rabies. Ya, mungkin saya menambahkan juga untuk vaksinasi anjing itu kan tidak hanya dilakukan sekali, jadi minimal 1 tahun sekali. Jadi setelah digigit itu kita perlu observasi dulu selama 14 hari, tapi kita tetap untuk laporkan ke Fasiankes karena kita tidak tahu juga itu tuh sudah berbahaya atau belum. Jadi untuk berjaga-jaga
sebaiknya dilaporkan ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tindak lanjut seperti vaksin atau serum seperti itu. Oke, mungkin dia menambahkan terkait vaksinasi ya, di vaksinasi program vaksinasi ini ke dia sempat dengar dari Pak Kepala Desa nih mungkin secepat ini akan ada program vaksinasi ke door to door ini. Mungkin untuk tanggal dan waktu mungkin belum bisa dipastikan mungkin, tapi secepat ini mungkin sudah mulai ada program vaksinasi ke door to door ke rumah warga nih. Dan untuk apakah digigit anjing yang sudah vaksin itu perlu dirujuk ke perlu dilaporkan ke fasilitas kesehatan? Kalau menurut saya sendiri itu perlu nih Pak, karena kan di fasilitas kesehatan mungkin bisa diberikan tindakan lanjutan seperti rawat luka nih Pak, karena kan gigitan anjing lumayan keras nih Pak. Mungkin di fasilitas kesehatan mungkin bisa diberikan rawat luka dan diberikan tindakan lanjutan, mungkin seperti itu Pak. Divaksin itu apa perlu divaksin lagi? Pada waktunya berapa sekarang Tiap tahun. Baik Pak, jadi untuk vaksinnya itu kapan saja diberikan. Jadi apabila untuk tahun ini sudah diberikan itu harus diberikan lagi di tahun depan. Jadi tiap tahun itu harus diberikan vaksin. Seperti ini. Santri berarti kan diinformasikan ke sana, nanti kepala dusun itu punya tugas itu tolong diinformasikan bahwa kalau bisa itu ditegul atau diobati lah, itu kan yang metatu gigis kan nak tadi obatin bang gula ajak nyuh istilahnya, tadi itu istilahnya. Kalau memang nanti Boraina aja kepala dusunnya masih berkeliaran kan istilahnya kan bisa dilakukan istilahnya kan penembakan atau bagaimana itu kan supaya tidak mengganggu kan itu istilahnya kan, apalagi kalau sekarang kan rabies ini sudah mulai ada kan itu. Mungkin dari Krame Banjar ada yang perlu ditanyakan, ada unek-unek silakan, mumpung ini dari adik-adik dari mahasiswa. Jadi datang silahkan unek-unek pesuang ya nih gitu, mau beseng ada lakar tutup malu gitu. Ini satu sesi ini ada lagi yang disampaikan setelah rabies ada rabies saja. Saya juga dengar-dengar info ini dari dulu kan, misalnya kalau ada orang yang digigit anjing tapi misalkan ada pemiliknya, nah kebetulan anjing itu terkena virus rabies, nah yang digigit ini juga tertular, nanti kan saya dengar-dengar biaya untuk pengobatan kalau misalkan sampai meninggal kan ditanggung sama pemilik anjing tersebut. Apakah benar peraturannya seperti itu atau itu hanya info yang tidak pasti atau gimana? Kan tolong disampaikan biar jelas, biarkan yang memiliki anjing biar lebih waspada gitu. Memang saya dengar juga itu kan itu sampai ngapen itu istilahnya kan pernah dengar itu kah, apakah sudah ada dasar hukumnya itu kan sudah tertulis itu kan, apakah baru cerita istilahnya kan. Kalau adik-adik ada itu mengetahui itu. Oh, ya kalau nanti jadi nanti Tiang akan coba menanyakan informasi itu nanti, jadi supaya memberikan jawaban yang pasti kan itu istilahnya. Artinya supaya ada jawaban yang pasti, apa sih kone istilahnya kan, tidak boleh memberikan informasi yang nukune istilahnya kan. Nanti kami dari BPD ini bersama kepala dusun nanti akan menanyakan itu ke pemerintah desa. Kalau pemerintah desa tidak tahu nanti akan ke kecamatan atau dan sebagainya kan, yang lebih mengetahui hal itu mungkin dinas peternakan kan. Yang lain masih ada ya? Untuk terus membantu dan juga bekerjasama dengan masyarakat di Desa Galungan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Baik, jadi tadi juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mohon izin untuk membacakan
kesimpulan dari materi yang sudah tadi dijelaskan. Jadi rabies itu merupakan anjing gila yang penularannya melalui air liur gigitan hewan penular rabies, atau dapat juga melalui luka terbuka yang terkena air liur gigitan hewan penular rabies. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan apabila tergigit hewan penular rabies yaitu dengan mencuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 10 hingga 15 menit. Kemudian laporkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan lanjut. Serta laporkan kepada petugas kesehatan hewan atau dokter hewan terdekat. Dan bagi yang memiliki hewan peliharaan, utamanya anjing, agar selalu dirawat dan juga rutin diberikan vaksin rabies setiap 1 bulan, 1 tahunnya. Karena sosialisasi telah selesai dilaksanakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Bapak semuanya. Akhir kata kami ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om. Sama-sama ini. Oh iya. Sini. Ayo, mana ya, Direk? Ini belakang. Satu, dua, tiga nih. 1, 2, 3. Trek. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Videonya. Hah? Video. Mana? Ini Pak, sudah. Coba cek. Ini coba yang sini. Terima kasih ya. Iya Pak. Nanti tonton ya. Tonton nanti. Ini di mana Pak? Di pojok Bingin Bali. Oh iya. Kemarin kan sudah masuk 3 orang. Iya, Berapa? saya nggak ikut Pak. Iya. Kelihatan ya, cuma kemarin gambarnya kurang bagus. Oh, di sini kebetulan juga kami termasuk bapak-bapak. Nah, ini tokoh New Zealand nih. Kami juga sudah melaksanakan pemungutan sampah plastik sudah dari bertahun-tahun kemarin, tapi kan sosialisasi ke masyarakatnya agak kurang. Masyarakat belum paham, masih saja ada yang membuang sampah sembarangan. Ya. Kalau bisa adik-adik ini sekalian di sini itu mungkin bisa jadi bahan untuk kalian bahas atau kalian pelajari. Kalau bisa itu di dusun kami